Hai. Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersamaku. Jadi, pada video kali ini aku bakal ngebuat video presentasi untuk tugas 1 dan tugas 2 dari mata kuliah basis data lanjutan. Cuma sebelumnya saya mohon maaf Pak Bude, kalau video kali ini nggak videonya formal, tapi karena saya pengen mengekspresikan diri saya di dalam sebuah video itu secara bebas, jadi video kali ini santai dan tidak terlalu formal. Mohon maaf sebelumnya, tapi tetap inti dari tugasnya yaitu presentasi. Oke, jadi izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku Ida Pucu Sucita Danuarta dari kelas IF Pagi 2 dengan NIM 2301020069. Perlu kampusnya juga. Oke, jadi aku dari Universitas Primakara. Oke. So, sebelum presentasi, aku mau jelasin dulu dua tugas yang akan aku presentasikan hari ini. Tugas pertama, yaitu kita saat itu disuruh ngebuat sebuah rancangan database atau biasa disebut ERD ya, atau kepanjangannya Entity Relationship Diagram ya. Itu sebuah rancangan database yang dimana kita disuruh memilih satu di antara 3 tema saat itu, yaitu ada Tokopedia, YouTube, dan Instagram. Dan tentu saja aku memilih Tokopedia. Kenapa? Nggak kenapa, karena ya aku sering pakai Tokopedia, tapi YouTube juga sering banget, Instagram lagi sering, tapi yang paling sering aku sering belanja, jadi aku kurang lebih tahu lah gimana sistem di balik Tokopedia. Jadi aku memilih Tokopedia sebagai studi kasusnya, oke? Nah, tugas kedua itu kita disuruh untuk mengimplementasikan ERD ini atau menerapkan ERD ini ke sebuah database yang beneran ya di PHP MyAdmin. Serta kita disuruh ngebuat 3 function dan juga 3 prosedur di tabel dan database yang sudah kita buat gitu. Itu nanti bakal aku presentasikan. Untuk yang tugas pertama dulu. Oke, jadi langsung saja. Di sini simpelnya aku sudah ngebuat 13 tabel di rancangan database ini. Walaupun ini nggak 100% mirip dengan sistem Tokopedia yang sebenarnya ya. Cuman ini gambaran besarnya secara garis besarnya. Ini yang dilakukan oleh Tokopedia. Oke. Pertama, aku mau coba untuk ngebahas tentang tabel user. Di tabel user ini adalah tabel yang bakal digunakan untuk autentikasi nanti ya. User yang mau melakukan login, register, semuanya akan tertuju pada tabel ini, user. Nah, di mana user ini akan dibagi menjadi 2, yaitu buyer dan seller. Seperti yang terlihat sini ada kolom role ya. Buyer itu adalah pembelinya, seller itu adalah penjualnya, oke? Bisa dibilang buyer itu customer-nya, seller itu berarti yang punya toko, yang ngejual gitu, oke? Dan kolom yang lain seperti biasa ada nama, username, email verified at. Ini berarti ketika register, user harus mengkonfirmasi emailnya di Google Mail gitu misalnya ya. Lalu ada password, phone number, gambar profil, dan remember token. Nah, remember token ini ketika user mau melakukan login, di sana kan ada biasanya kayak remember me. Nah, itu berarti kalau sudah login, dia tetap diingat ya, harus tetap login gitu. Jadi ketika mau balik lagi ke website Tokopedia itu, dia tidak akan harus login lagi. Jadi sudah terlogin dari sesi yang sebelumnya, gitulah kurang lebih. Nah, itu untuk user. Lalu ada tabel admin. Tabel admin ini juga bisa dipakai untuk login, tapi ini khusus admin. Kenapa dipisah? Karena biar datanya tuh tidak tercampur dengan customer ataupun penjualnya. Jadi aku pisah tabelnya. Ya, kurang lebih harusnya Tokopedia melakukan ini, karena Tokopedia pastinya yang sudah sistem sebesar itu pastinya mereka menggunakan microservice ya, yang dimana tabelnya, jangan kan tabel, database-nya pun terpisah gitu. Oke. Nah, jadi di admin ini kurang lebih sama isinya dengan user, cuman di sini tidak ada role, cuman role itu dibagi menjadi 2, ada super admin dan admin. Super admin ini kurang lebih punya seluruh akses fitur di sistem ini, sistem Tokopedia. Kalau admin itu kurang lebih semua juga punya, kecuali dia tidak punya fitur untuk manajemen user admin gitu kan. Yang punya itu cuma super admin kalau manajemen user adminnya ya, gitu. Dan sisa yang lain juga sama kolom-kolomnya.
Itu untuk tabel kedua. Lalu nanti untuk relasi aku akan bahas nanti ya. Tabel selanjutnya itu adalah seller. Seller ini adalah tabel untuk khusus penjual. Oke? Kenapa aku pisah? Karena kalau aku gabungin di user, buyer itu kan tidak punya nama toko kan. Pembeli nggak mungkin punya nama toko, data nama toko, dan juga rating toko dan deskripsi toko ya. Yang punya itu kan cuman role yang seller. Jadi aku pisah biar tidak terbuang-buang lah untuk kolomnya. Jadi makanya aku pisah karena ini tabel khusus untuk yang punya role seller gitu. Nanti dia bakal terhubung ke tabel user. Jadi kalau untuk login ya, ketika login atau register dia bakal masuk ke sini. Cuman untuk data detail dari seller itu bakal ada di tabel seller. Nah, lanjut ke tabel berikutnya itu address. Address ini kenapa aku pisah? Kenapa tidak digabung aja gitu? Karena seperti yang kita lihat pada Tokopedia, kalau kalian pakai Tokopedia, Tokopedia itu kita bisa membuat lebih dari satu alamat, ya kan? Nah, karena bisa membuat lebih dari satu alamat dan kita bisa menentukan alamat mana yang menjadi primary-nya, makanya aku pisah. Jadi biar satu user itu bisa memiliki banyak alamat. Ya, seperti yang kita lihat di sini ada address full-nya, ada latitude, longitude. Ini kan seperti koordinatnya lah gitu lah untuk Google Maps-nya gitu. Lalu ada kode provinsi, kode kota itu, subdistrik, ada desa juga, dan is primary ya. Is primary ini ya alamat mana yang dijadiin alamat utamanya itu ya. Jadi ketika check out nanti alamat inilah yang bakal terdaftar gitu. Oke, itu untuk address. Lalu untuk tabel berikutnya, jadi aku bakal fokus ke sini dulu, produk. Tabel kelima ya. Tabel kelima ini adalah data produknya. Oke, di sini ada nama produk yang punya tipe data varchar ya, karena itu berupa string ya. Ada harga produk, stok produk, deskripsi, ada produk ratingnya, dan kapan produk itu dibuat. Oke, seller ID, karena di sini yang bisa ngebuat produk itu adalah seller ya. Makanya aku menaruh seller ID di sini. Jadi seller bisa menambahkan atau penjual bisa menambahkan produk mereka yang nanti bakal dibeli oleh customer atau buyer gitu. Oke? Nah, nanti kita lanjut. Ada yang berikutnya itu kategori. Nah, di kategori ini itu adalah kategori dari produknya. Ya, biasanya kan kalian lihat di Tokopedia itu ada kategori produk. Nah, makanya aku membuat tabel kategori. Lalu, tabel berikutnya itu ada produk kategori. Nah, apa nih produk kategori? Kenapa nggak di sini aja taruh kategori ID gitu ya? Karena nggak mungkin kan satu produk itu, bukan nggak mungkin, jadi nggak possible aja kan kalau misalnya produk itu punya lebih dari satu kategori. Kalau jadi aku menaruh kategori ID di sini, itu artinya produk itu cuma bisa punya satu kategori aja, ya kan? Dia itu cuma belongs to ke satu kategori yang tertuju aja, ya kan? Nah, karena produk di Tokopedia itu bisa punya banyak kategori, jadi aku ngebuat tabel pivot untuk menghubungkan antara produk dan kategori. Tabel pivot ini gunanya untuk menyimpan kategori dari produk-produk itu, ya kan? Nah, di sini jadinya relasinya nanti itu many to many gitu ke kategori. Jadi satu produk bisa punya banyak kategori. Ya, misalnya produk baju, baju ya. Misalnya baju anak-anak. Ya, baju anak-anak bla bla namanya. Kategorinya adalah fashion, lalu kategorinya ada clothes, ada kids dan lain-lainnya gitu ya. Itu kan 3 kategori ya. Berarti lebih dari satu kan. Makanya aku pisah menjadi tabel untuk ini, pivotnya. Selanjutnya adalah product image. Nah, ini kepisah juga kenapa? Seperti yang aku bilang, kalau udah pisah pasti datanya bisa lebih dari satu gitu. Tapi nggak selalu ya. Walau datanya cuma bisa satu pun bisa. Kayak ini contohnya, seller. Walaupun di tabel aku bisa, apakah satu user bisa memiliki banyak seller? Enggak. Karena di sini aku buat satu user itu hanya punya dia tuh relasinya one to one. Jadi satu user hanya ada di satu seller gitu. Satu user punya satu seller gitu. Kebalikannya juga gitu. Satu seller hanya tertuju pada satu user aja. Oke, seperti itulah. Jadi di sini lanjut ya ke product image. Kenapa aku pisah? Karena satu produk itu ya, setiap produk itu
dia kan nggak cuma punya satu gambar aja ya. Coba kalian lihat di produk di Tokopedia. Dia kan punya seperti galeri gambar dari produk itu kan, yang ada thumbnailnya ya, kayak gambar utamanya, lalu di bawahnya ada ini ya, gambar selanjutnya, kayak gambar yang lain itu, untuk melihat detail dari produknya. Ya misalnya gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Nah maka dari itu aku pisah tabelnya untuk ngebuat atau menyimpan gambar dari produk-produknya ya. Nah, di sini juga ada produk ID yang terhubung ke tabel produk, ada label. Label itu bisa dibilang nama dari gambarnya. Ini juga opsional ya, karena bisa ditulis bisa enggak. Lalu ada ini gambarnya. Gambar ini adalah untuk nyimpen path dari gambarnya yang sudah diupload gitu. Ya. Kayak URL gambarnya lah gitu lah. URL kemana gitu. Oke, lanjut. Ini sudah 4, 5, 6, 7. Udah 8 ya. Lanjut ke tabel review. Oke. Di tabel review ini itu untuk menyimpan ulasan dari produknya. Oke. Di sini ada user yang melakukan review atau ulasan, dan produk yang di mana user itu melakukan review gitu. Di sini juga ada rating berapa user itu memberikan, reviewnya apa, review text ini berarti kayak misalnya, wah produknya bagus gitu, isi contoh dari value-nya ya. Lalu kapan review ini dibuat gitu. Nanti kan biasanya ada kayak 2 minutes ago, 3 minutes ago kayak gitu. Nah ini kolom ini digunakan untuk itu, nanti nampilin itu. Oke, itu untuk review. Jadi untuk nyimpan ulasan dari produk. Kan di Tokopedia ada ya review. Bahkan ada ratingnya juga gitu. Lanjut, ini ke grup tabel yang terakhir, yaitu tabel pesanan. Di sini ada 4 nih tabel pesanan ya. Dan saling terhubung gitu. Oke, lanjut dari main table-nya, yaitu order. Nah, di order ini untuk nyimpan seperti biasa, nyimpan data pesanan. Yang dimana di sini, kenapa di sini address ID ya, bukan user ID ya gitu. Karena kalau user ID, nanti kalau untuk mau mencari data alamatnya gimana? Kan karena satu user itu bisa punya banyak alamat kan? Nah, kalau aku ngarahinnya ke address ID, di mana address ID itu punya relasi ke user, nah nanti aku bisa dapetin usernya. Makanya aku di sini taruh address ID sebagai relasinya gitu ya. Jadi aku bisa dapetin address yang dituju, address utamanya yang didaftarkan ketika checkout, dan juga user yang punya alamat tersebut gitu. Makanya aku naruh di sini address ID. Lalu nama customernya dan nomor telepon, oke? Di sini aku nggak ngambil dari relasi user langsung ya untuk nama customer dan nomor telepon ya, karena ketika misalnya nih, kalau aku misalnya ngambil ke tabel user langsung, tapi udah check out dan misalnya user melakukan update data nama dan nomor telepon, otomatis di sini nanti akan berubah gitu ya, karena aku ngambil langsung ke tabel user data-datanya. Jadi nanti nggak sinkron, itu akan menyebabkan ketidaksinkronan. Makanya aku taruh nama customer dan phone number. Jadi ketika ada updatean dari usernya langsung, di sini nggak terupdate. Ya, gitulah kurang lebih. Lalu di sini ada total harga produk yang dibeli, yang dipesan. Ini status dari pesanannya, apakah pending, udah dibayar, paid, ship, completed, dan cancel gitu. Lalu ada order date, ya tanggal dia memesan produk tersebut. Oke. Itu. Lalu tabel berikutnya itu order payment. Di sini tentu saja seperti namanya untuk menyimpan data pembayaran produknya ya. Di sini aku pisah ya. Walaupun ini relasinya one to one ya, tetap aku pisah karena biar lebih gampang terbaca dan di tracknya juga gampang nanti. Oke. Jadi di sini kurang lebih ada metode pembayaran yang digunakan, ada status dari pembayarannya, dan juga kapan pembayaran itu dilakukan ya. Karena kan ketika order, user kan biasanya nggak langsung bayar, ada aja ya. Kayak aku contohnya, aku nih nggak, biasanya kalau beli produk kan bayarnya bisa nantian ya, bisa beberapa jam lagi gitu. Makanya aku pisah. Jadi ketika mau melakukan pembayaran, nanti baru nambah data ke order payment gitu. Jadi nggak langsung bayar biasanya orang-orang gitu ya. Nah, lalu lanjut ke order shipment, yaitu untuk pengiriman dari ini ya, pesanannya. Dimana di sini ada nama kurir yang user itu pilih, lalu ada tracking number. Tracking number mungkin bisa dikatakan sebagai nomor resi lah, atau ya nomor resi untuk ya nge-tracking produknya lah, udah sampai mana gitu.
lalu estimated delivery start date, dan estimated delivery end date gitu. Nah, jadi ini untuk nyimpen data gini, tanggal kapan estimasinya itu sampai, estimasi barangnya sampai, dan sampai kapan itu. Contoh nih, aku pesan produk di tanggal 5, sekarang bulan apa? Maret ya? Tanggal 5 bulan Maret. Nah, nanti biasanya kan ada estimasi produk sampainya ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, gunanya untuk itu. Jadi misalnya estimasi produk sampai itu di tanggal 10 sampai 13. Jadi estimated delivery start-nya itu di tanggal 10 Maret ya. Estimated delivery end itu di tanggal 13 Maret. Jadi untuk nyimpen itu. Dan juga tentu saja ada status ya, status dari shipment-nya. Dari pending, ship, deliver, dan cancel gitu. Dan lanjut ke order detail. Tentu saja ini adalah untuk nyimpen detail dari produk yang dibeli, ya kan? Kenapa aku pisah? Kenapa nggak digabung? Tentu saja karena user tidak bisa, user kemungkinan pasti bakal beli lebih dari satu produk kan. Nah, jadi kalau aku nyimpan di tabel order yang sama, nanti user cuman dibatasi untuk bisa membeli satu produk aja. Jadi kalau misalnya mau beli dua produk, misalnya nih aku mau beli baju, mau beli celana, nggak bisa jadi ya, karena tabelnya nggak bisa nyimpan keduanya gitu, hanya bisa salah satu. Bisa, cuman nanti ada dua data di dalam order ini gitu. Jadi ya lebih banyak jadi datanya kan. Makanya aku pisah tabel untuk nyimpen produk-produk apa yang dibeli sama customer tersebut, ya kan? Dan nanti ini relasi ke order dan relasi ke produk yang dituju, itu produk yang dibeli ya. Quantity dan price. Quantity ini adalah jumlah produk yang dibeli. Misalnya beli baju 2, jadi 2 ini kuantitinya, gitu kan. Price, harga produk. Nah, kenapa aku disimpan sini? Kenapa nggak langsung aja ngambil dari relasi produk ini, kan di produk ada price ya. Nih, ini sama konsepnya kayak tadi. Ketika aku ngebahas address tadi. Kalau misalnya price, ya, kalau aku price itu langsung ambil ke produk, nanti ketika penjual itu ngupdate harga produk, nanti ikut update itu loh. Jadi harganya bakal nggak sinkron, total price-nya pun nggak sinkron dengan harga produknya gitu. Nah, jadi aku nyimpen price di sini biar ketika ada update harga dari penjual, di sini nggak terupdate. Nah, itu penting ya, karena agak riskan kalau masalah udah ngomongin masalah harga, nggak masalah total pembayaran gitu. Itu kan masalah dengan uang ya, jadi harus hati-hati. Jadi tetap kita harus meletakkan di sini ya. Biar walaupun data keupdate, di sini nggak keupdate gitu. Tetap harga yang didaftarkan ketika check out saat itu. Oke. Itu dia untuk penjelasan tentang ERD yang kubuat. Rancangan database yang kubuat dari studi kasus Tokopedia. Itu baru database, baru tabelnya ya. Sekarang aku mau jelasin tentang skema basis datanya, ya seperti relasinya. Tabel ini relasinya kemana aja, dan tipe relasinya kayak one to one, one to many, dan many to one. Jadi, pertama tabel user. Tabel user itu punya relasi ke one to many, ya, ke tabel address. Jadi user itu kan yang seperti yang gue bilang punya atau bisa punya lebih dari satu alamat. Ya, bisa punya 2 alamat, 3 alamat. Bahkan aku sendiri di Tokopedia itu aku punya 3 alamat. Alamat rumahku, alamat temanku, karena aku pernah untuk memesan produk yang dimana ngarahnya ke alamat rumah temanku gitu. Jadi aku nyimpan juga datanya. Dan yang ketiga adalah alamat kantor bapakku. Jadi ya ada suatu saat ketika aku nggak ada di rumah untuk beberapa hari, tapi nggak bisa aku nganter ke rumah ya. Jadi aku ke kantor bapakku gitu. Jadi aku punya 3 alamat. Itu kan possible dilakukan ya. Makanya aku buat tabel address yang terpisah. Lalu, user juga punya relasi one to many ke tabel review. Karena ya, user bisa melakukan atau melakukan banyak review ke beberapa produk. Jadi nggak cuma satu review aja dia bisa lakukan, atau melakukan satu ulasan aja kan. Dan yang ketiga itu adalah user itu punya relasi one to one ke tabel seller. Oke? Jadi, user yang terdaftar sebagai seller otomatis dia bakal punya satu data di tabel seller. Ya, jadi kalau dia tuh misalnya daftar sebagai seller, nanti dia punya detail data ya, yang mana tuh one to one ya. Jadi cuma punya satu data aja di tabel seller. Kurang lebih kayak gitu. Lalu tabel kategori itu punya relasi one to many ke tabel produk ya. Jadi satu kategori itu bisa punya
banyak produk ya. Jadi satu kategori ini bisa terdaftar dari beberapa banyak produk ya kan. Misalnya kategori baju ya kan. Kan banyak tuh produk yang punya kategori baju. Nah, itu. Jadi one to many. Lalu lanjut ke tabel address. Address itu punya relasi many to one ke tabel user. Oke. Jadi banyak alamat itu itu cuma tertuju pada satu user ya. Alamat dari user yang sama ya. Jadi misalnya aku punya 3 alamat, itu kan cuma tertuju pada satu user yang sama ya kan. Seperti itu. Lalu ada relasi one to many ke tabel order. Oke. Jadi satu address itu bisa didaftarkan ke banyak, atau satu alamat itu bisa didaftarkan ke banyak pesanan ya kan. Soalnya kan aku sering banget nih mesen produk tapi pakai alamat yang sama. Nah, itu kurang lebih studi kasusnya ke sana. Karena aku kalau saat ini ya aku masih pakai alamat rumahku sebagai primary-nya. Jadi aku terus mendaftarkan alamat rumahku ketika aku check out. Gitu. Tabel admin tidak ada relasi kemana, tapi ketika ngebuat produk, admin itu bisa membuatnya juga. Cuman dia harus memilih penjual penjual dari gini ya, produk yang dibuat gitu. Tapi admin juga pasti bisa ya untuk buat produknya, walaupun nggak ada relasinya gitu. Lalu lanjut ke tabel review. Tabel review ini nanti punya relasi many to one ke tabel user ya kan. Karena banyak review itu tertuju ke satu user. Lalu many to one ke tabel produk juga sama. Banyaknya review itu bisa hanya tertuju pada satu produk gitu. Seller one to one ke tabel user. Nah, ini sama kayak user tadi. Seller juga one to many ke tabel produk, ya kan? Karena seller bisa membuat banyak produk. Nah, ini tabel produk nih banyak nih. Tabel produk itu punya relasi one to many ke tabel review karena bisa punya banyak review dari beberapa user. Lalu ke tabel seller, product image karena bisa buat banyak gambar ya. Satu produk bisa ada banyak gambar, kategori, lalu ada order gitu. Nah, di tabel order itu punya relasi one to one ke tabel order payment. Karena bisa aja kan pengguna itu atau pembeli itu bayaran nanti. Jadi dia nanti ketika pembeli itu mau bayar, nanti otomatis bakal nambah data di order payment. Lalu ada order shipment ya, ada order detail untuk nyimpen data detail dari produknya, relasi many to one ke tabel address, relasi many to many ke tabel produk, yang dimana tabel order detail sebagai pivot table ya. Gitu, ini order detail, pivot table antara order dan produk gitu. Sama kayak antara produk dan kategori, pivot itulah produk kategori ya. Untuk menghubungkan ya antara produk dan kategori, dan juga untuk menghubungkan antara order dan produk ya, seperti itu kurang lebih. Lalu order detail dia punya relasi ke order dan produk yang dimana many to one. Order payment punya relasi one to one ke tabel order. Order shipment sama juga one to one ke tabel order. Produk kategori itu many to one ke produk dan kategori ya. Dan tabel produk image itu punya relasi many to one ke tabel produk ya. Karena banyaknya gambar itu hanya tertuju pada satu produk ya. Gambar yang punya produk ID yang sama ya. Jadi dia kan tertuju pada satu produk yang sama gitu loh. Kurang lebih kayak gitu penjelasannya tentang tugas 1, oke? Tugas 1 yang dimana kita disuruh ngebuat rancangan database. Jadi aku ngebuat rancangan database untuk studi kasus Tokopedia. Oke, sekian untuk tugas 1-nya ya, presentasinya. Ini lumayan lama juga, 24 menit kurang lebih. Lanjut untuk presentasi ke tugas 2. Oke. Oke, teman-teman, ini aku lanjut langsung. Jadi di di tugas 2 kita akan disuruh untuk mengimplementasikan rancangan database yang sudah kita buat di database yang beneran gitu ya, di PHP MyAdmin. Jadi di sini aku menambahkan tabel-tabel yang sudah aku daftarkan atau yang sudah aku buat pada rancangan database ke dalam PHP MyAdmin beserta data-datanya. Di sini ada kurang lebih 10 data tiap tabelnya, dari address, admin sampai user. Ya, users. Ini bahkan ada 20 data. Gitu. Dan ini sudah terisi semua.
Dan juga di sini aku sudah ngebuat 3 function dan 3 prosedur. Yang dimana nanti akan aku jelasin satu-satu gunanya untuk apa. Dan bakal kita coba juga. Mungkin coba sedikit jelasin tentang ini. Ini nggak jelasin detail ya, dari tabel kan sudah dijelaskan di ERD tadi. Aku mau jelasin tentang ini ya, lebih fokus ke function dan prosedur sebenarnya. Cuman ini aku mau liatin aja. Nah, di sini ada tabel, berapa tabel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tabel ya. Sama ya seperti yang ada di rancangan database, ERD-nya. Di address ada 10 data yang dimana ini sudah terdaftar atau sudah tertuju pada user yang memiliki address ini. Ya, oke. Ini misalnya nih, alamat yang pertama, itu yang ada di Jakarta Pusat, itu kan tertuju ke tabel user. Oke. User 1 yaitu John D. Nah ini, jadi user 1 ini punya alamat ke sini kan. Admin, ini adminnya. Dia ada role super admin dan admin. Ya ini berbeda ya role-nya. Lalu ada kategoris. Di mana kategoris ini kategori dari produknya, ada orders, ya di mana. Nah, ini yang aku bilang ya. Jadi address yang sama itu bisa bisa didaftarkan lagi di pesanan yang berbeda gitu. Ya kan ada address ID 2 di sini, 10 yang sama. Order details, ini ada order details, bahkan ada 22 data di sini. Order payments, order shipment, products, product categories, product image, reviews, ini ada reviewsnya juga. Ratingnya di sini aku kasih float ya, karena rating kan kalau aku kasih integer nanti nggak bisa pakai koma gitu. Kan bisa aja, biasanya di Tokopedia kan nggak bener-bener pakai integer kan untuk total dari ratingnya. Mereka pasti pakai double atau float gitu. Untuk buat rata-rata dari ratingnya itu lebih presisi gitu ya. Jadi biar tahu berapa detail dari ratingnya gitu. Oke. Lalu seller, ini untuk penjualnya, data penjual, dan user ya untuk data pembeli dan penjual ada di sini semua. Begitu untuk tabelnya. Lanjut ke function dulu deh. Oke. Jadi di function ini, simpelnya function ini adalah sebuah tempat untuk di mana nyimpan kode kita. Kita membungkus kode kita di sebuah tempat. Jadi ketika kita mau menggunakan lagi, kita tinggal panggil function ya tanpa perlu menulis ulang kodenya gitu. Dan kita bisa menggunakannya berkali-kali. Itu gunanya function ya. Oke, jadi di sini function pertama. Oke, ini adalah function untuk mendapatkan rata-rata rating dari suatu produk. Oke, kurang lebih seperti ini kodenya. Jadi kalau aku coba running, misalnya coba sini ya, oke. Get product average rating, kalau aku coba running, nah aku misalnya mau dapetin, kita coba cek produk ID ya, di reviews ya, di reviews ya, produk ID yang 5, aku mau coba dapetin rata-rata rating dari produk ID 5. Execute, produk ID 5, kalau aku coba go, dan ya, aku dapat rata-rata dari rating produknya. Itu 4,30 sekian ya. Jadi kalau aku coba lihat lagi reviews, benar 4,30. Coba ya, yang produk ID-nya itu lebih dari 1 ininya. Punya review gitu loh. Ini ya, yang produk ID 9. Ini kan ada 3,9 dan 2. Kita lihat, benar ya 2? Ya benar. Kita lihat berapa rata-rata dari 3,9 dan 2. Coba. Nah di sini. 9. Nah, kita dapat 2,95. Benarkah begitu? Rata-rata dari 3,9 dan 2 itu adalah 2,95. Benar sih ya harusnya. Ini kan tengah-tengah ya, dari 2,95 itu kan tengah-tengah dari 2 dan 3,9. Oke, itu untuk function yang pertama. Jadi gampang kan kalau misalnya mau dapetin rata-rata. Jadi tinggal panggil aja nih lagi function ini gitu. Oke, kita lanjut ke function yang berikutnya, yaitu untuk mendapatkan total pesanan berdasarkan status. Oke, misalnya nih aku mau dapetin berapa sih total pesanan yang punya status completed, berarti total pesanan yang udah selesai. Habis itu berapa sih total pesanan yang pending, berapa sih total pesanan yang sudah diantar, seperti itu. Jadi
aku membuat function untuk mendapatkan data itu. Ya, misalnya nih kita coba ke tabel orders. Aku mau dapatin berapa sih total pesanan yang udah selesai ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kan di sini ada 4 pesanan yang sudah completed atau yang sudah selesai. Oke, aku coba ke function. Nah, di sini aku coba execute yang get total orders by status. Coba misalnya dapetin status yang completed ada berapa sih? 4, bener ya, sesuai prediksi kita. Kalau misalnya coba dapetin yang lain, yang pending 1, 2. Nah, aku coba dapetin yang pending. Yang pending itu kan ada 2 ya total pesanannya. Aku coba execute, cari yang pending. Go. Nah, benar di sini kita bisa mendapatkan dapat 2 total pesanan yang statusnya pending gitu. Nah, lanjut untuk function yang ketiga, yaitu untuk mendapatkan total review dari pengguna. Nah, jadi misalnya pengguna ini itu pengguna ya, bila lebih jelasnya mungkin pembeli ya. Pembeli ini itu dia berapa kali sih udah melakukan review atau melakukan ulasan di suatu produk gitu. Jadi kita bisa mendapatkan data itu. Misalnya coba execute ya, untuk user ID sama produk ID. Kita coba cek deh biar gampang, cek datanya di reviews ya. Kita coba cek user ID 11 itu berapa kali sih melakukan review ya, melakukan review di produk 5. Kalau sini kan terlihat berarti cuma 1 doang ya. Kita coba execute user ID 11 itu berapa kali melakukan review di produk ID 5? 1. Ya benar, karena dia cuma 1 kali melakukan review ya kan. Yang lain juga misalnya ini user ID 6 yang melakukan review di produk ID 2. Kita coba 6, 2. Harusnya 1 juga. Ya benar, jadi kita sudah dapat berapa kali jumlah review yang dilakukan oleh user tersebut. Oke, itu untuk function. Jadi ada 3 function yang sudah aku buat untuk mendapatkan rata-rata rating dari suatu produk, mendapatkan total pesanan dari berdasarkan status, dan mendapatkan total ulasan dari pengguna dari produk itu gitu. Lanjut ke prosedur. Oke, prosedur ini kurang lebih mirip kayak function, cuman yang menjadi bedanya, aku coba di sini create new routine. Ini, coba ya, kita coba edit misalnya. Nah ini, oke. Jadi di sini prosedurnya itu aku lebih ke CRUD sebenarnya, walaupun untuk get data juga bisa. Tapi biar beda, aku di sini lebih ke create data, delete data, dan update data untuk prosedur gitu ya. Jadi misalnya nih kita mau insert data, ya kan? Kita mau insert data pesanan. Biasanya kan kalau di PHP admin kita lewat insert ya. Jadi kita harus masukin di sini, bla bla bla. Nah, biar lebih gampang, nanti makanya aku membuat prosedur untuk membuat data pesanan. Ya, jadi tinggal panggil prosedurnya lalu isi datanya, selesai gitu. Jadi coba kita execute ya. Jadi di sini lebih gampang harusnya, apalagi kalau udah diimplementasikan di kode ya. Misalnya nih aku mau ngebuat nama customer-nya itu adalah user 1. Lalu nomor teleponnya ini kita random aja dulu. Address ID, misalnya dia mau pakai alamat yang 1 gitu. Produk ID-nya, dia mau beli produk ID yang 2 gitu. Dan total quantity dari produknya misalnya 3 deh. Lalu go. Nah, itu otomatis bakal nambah. Kita coba cek tabel orders. Nah, ini tertambah 1. Jadi user 1 ini ya, yang namanya yang dia tinggal di JK, kita coba cek ya, address 1. Nah, address 1 ini berarti namanya John Doe ya, yang John Doe ini dia itu mesen produk. Nah, ini statusnya langsung pending ya, karena defaultnya pending. Dia cuma mesen produk yang mana total produk yang dia beli itu total segini tuh harganya. Nanti di order detail, dia tadi kan beli produk yang produk ID itu 2 ya, berarti yang ini. Jadi dia beli smartphone 5G yang harganya itu segini. Ini berapa sih? 2,4 juta ya? Apa 24 juta nih? Ya, 24 juta. 24 juta.
Iya, mahal juga ya. Oke, jadi dia beli produk yang harganya 24 juta si John Doe ini. Makanya nanti total price segini gitu. Oke. Lalu lanjut ke delete order. Delete order ini untuk ya ngapus pesanan gitu, gampangnya gitu. Jadi aku mau ngapus pesanan yang tadi baru dibuat ya. Di sini. Berarti ini punya order ID 11. Aku coba implementasikan, execute. Aku mau ngapus order ID yang 11. Jadi bisa tinggal ketik 11, go. Otomatis berhasil execute. Dan kita lihat orders, tabel orders. Nah, datanya hilang, udah nggak ada. Karena sudah dihapus melalui prosedur gitu. Dan yang terakhir itu adalah untuk update status pesanan. Ya, jadi aku misalnya mau ngupdate status pesanan yang mana ya? Yang ini deh, yang complete. Complete itu kita ubah jadi pending ya. Complete yang punya order dari 9. Jadi aku coba untuk execute. Yang tabel yang punya order dari 9 aku ubah menjadi pending. Oke, go. Nah, berhasil execute untuk query-nya. Jadi gampang itu. Jadi kalau aku coba cek di sini, order ID 9, statusnya pending. Oke, berhasil. Jadi segampang itu ya. Kalau misalnya kita punya prosedur dan juga function. Jadi tinggal panggil functionnya atau tinggal panggil prosedurnya, lalu kita execute, selesai. Jadi nggak perlu ke tiap tabel untuk nambahin data, update data, ataupun delete data. Ya. Ini kan studi kasus yang kubuat ini masih studi kasus yang simple ya. Kalau misalnya studi kasusnya ada ribet, kita pakai ini jadi lebih gampang. Misalnya ini kan cuman terhubung ke 1 atau 2 tabel aja, ya kan. Kalau misalnya terhubung ke banyak tabel, kita pakai prosedur itu jadi lebih gampang. Hanya 1 kali execute, selesai. Kalau beda dengan kita misalnya nambahin satu-satu datanya di tabel, misalnya tabel order, tabel order detail, order payment, order shipment, kita satu-satu tuh input. Nah, kan capek kan. Nah, dengan prosedur kita bisa lebih gampang. Ya, kurang lebih seperti itu untuk presentasi dari tugas 1 dan tugas 2. Udah lumayan lama juga, udah udah lebih dari 40 menit malahan. Ya, kalau nggak salah tadi itu sebelum diedit ya. Mungkin setelah diedit jadi 30 menitan gitu. Oke, teman-teman. Jadi itu dia untuk presentasi saya tentang tugas 1 yang ngebuat database ERD database ya, atau rancangan database. Dan juga tugas 2 implementasikan rancangan database ke PHP admin dan juga membuat 3 function dan 3 prosedur. Itu dia. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di next video. Bye.